Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Subki dari kelas Informatika C, NIM D0221534. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat 8 algoritma sorting pada Java. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, algoritma sorting, yaitu algoritmanya bubble sort. Bubble sort itu menyeleksi yang ke besar ke kecil. Contohnya itu, kita putar dulu. Inilah contohnya, 46 bertukar yang lebih kecil. Oke, kita tunggu saja sampai dia selesai. Dan di sini masih berjalan mencari yang terbesar ke kecil. Sedikit lagi. Oke, inilah hasilnya dari bubble sort, dari yang terbesar sampai ke kecil. Oke, selanjutnya kita ke logaritma bubble sort. Logaritmanya yaitu seperti ini. Main integer panjang, input panjang, integer array nilai ini sama dengan 0, input nilai panjang minus 1, di sini panjang menggunakan for, nilai itu menggunakan if, integer temp itu menggunakan deklarasi. Sama halnya seperti ini juga menggunakan deklarasi. Selanjutnya panjang menggunakan for, output nilainya yaitu menggunakan put. Dan kita akan mencoba run apakah berhasil. Kita input nilainya 5, 7, 2, 8, 1. Oke, inilah hasilnya dari logaritma bubble sort. Di sini sudah berurut dari yang terbesar ke kecil, 8, 7, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke codingan bubble sort. Codingannya itu ini. Di sini sudah ada codingan bubble sort. Dengan bubble sort itu menggunakan array list yang bertipe data integer. Dan inilah codingan dari bubble sort. Ketika kita ingin
mencobanya, kita akan run apakah akan berhasil. Maaf. Oke, kita akan mencoba menginput panjang array. Inputan panjang array itu seumpamanya 5, indeks 0 itu yaitu contohnya 4, kedua 7, maksudnya kedua 3, ketiga 6, 4 itu 9. Oke, inilah hasilnya. Sebelum disorting hasilnya itu 4, 7, 3, 6, 9. Setelah sudah disorting hasilnya itu 3, 4, 6, 7, 9. Dan di sini sudah berurut dari yang besar ke kecil. Oke, baik. Untuk yang kedua, algoritma selection short. Algoritma itu seperti ini. Selection short itu contohnya angka kecil ke angka yang terbesar. Ketika angka terbesar menemukan angka yang paling terkecil, dia akan menukarnya. Contohnya seperti ini. Kita putar dulu. 16 akan mencari titik yang paling pendek. Sekarang 23. Sekarang 43 akan mencari titik yang paling terendah, yang 19. Beginilah contohnya. Angka terbesar mencari angka yang paling terkecil. Kita tunggu saja sampai selesai. Oke, baik. Inilah hasil dari selection short. Ketika angka besar mencari angka yang paling terkecil, dan di sini sudah berurut dan sudah benar. Oke. Selanjutnya kita akan membuka flow algoritma selection short. Oke, di sini sudah ada flow algoritma selection short main integer panjang menggunakan deklarasi integer array r menggunakan deklarasi juga, panjang menggunakan for, dan di sini menggunakan input. Dan di sini menggunakan for juga. Integer Dennis menggunakan deklarasi. Dennis sama dengan i menggunakan assessment, dan panjangnya menggunakan for.
memakai if. Ini menggunakan assessment. Selanjutnya ini memakai if. Dan ini menggunakan deklarasi. Ini assessment. Ini assessment juga. Dan ini assessment juga. Dan panjangnya menggunakan for. Dan di sini menggunakan output. Sini juga n. Oke. Sini kita akan mencoba run. Apakah berhasil? Oke, kita masukkan nilainya. Seumpamanya 4, 5, 2, 7, 1. Oke, inilah hasilnya. Dan inilah logaritma selection sort. Kita scroll dulu. Oke, inilah logaritmanya. Selanjutnya kita masuk di codingan selection sort. Codingannya itu sudah terketik atau sudah dibikin. Codingannya itu memakai array list bertipe integer. Dan sini codingannya. Dan kita akan mencoba run codingan selection sort. Apakah akan berhasil? Oke, kita akan menginput panjang array. Contohnya 6. Kita masukkan indeksnya. Contohnya 4, 3, 6, 8, 1, 9. Nah, inilah hasil dari inputan dari selection sort. Dan di sini sudah berurut. Oke, kita akan ke algoritma selanjutnya. Oke, baik. Untuk yang ketiga, algoritma insertion sort. Kita buka dulu. Oke, inilah variabel dari insertion sort. Insertion sort itu ketika yang terbesar ketemu yang terbesar, maka yang terbesar di bawah yang terbesar akan mengikut di belakang, dan begitupun selanjutnya. Contohnya itu kita akan putar dulu. Inilah 36, 8. Di sini algoritma akan mencari nilai yang paling terendah agar bisa masuk di sini. Oke, inilah hasil dari insertion sort, dan hasilnya itu sudah berurut dari 48, 47, 41, 36, 27, 26, 25, 17, 15 sampai 2. Oke,
Oke, selanjutnya kita akan masuk di logaritma insertion short. Logaritmanya itu ini dari main integer input integer array, di sini for input check array data output, di sini ada for output lagi output ini mulai insert short, di sini adjustment for, di sini deklarasi, selanjutnya adjustment deklarasi assessment lagi, dan ada lagi for, sini temp data next false, data J sama dengan data J minus 1, J sama dengan J minus 1, J sama dengan 0, dan di sini ada false dan true. Di sini ada next sama dengan false, dan di sini ada data J sama dengan template, dan di sini ada I sama dengan I tambah 1, dan di sini ada cetak hasil sorting, ada output lagi, ada I sama dengan 0, to N sama dengan 1, ada output lagi, sini lagi ada output, sini N. Dan ketika kita ingin mencobanya, kita pencet saja ini yaitu run, dan kita masukkan bilangannya, contohnya 5 3 2 6 1 dan 8. Oke, inilah hasil dari logaritma insertion short, yaitu hasilnya itu 3 dari yang terbesar 3 2 6 1 8, dan ada di sini lagi 1 2 3 6 8. Inilah tadi dari logaritma insertion short, dan inilah logaritmanya ketika ingin teman-teman melihatnya. Kalau terlalu cepat bisa di pause aja. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke codingan insertion short. Codingannya itu yang memakai array list seperti integer, dan inilah codingannya, kita bisa lihat sama-sama. Codingannya itu kalau teman-teman yang melihatnya, codingannya. Ketika kita ingin menjalankannya, kita pencet ini yaitu run file. Oke, kita masukkan bilangannya, dan di sini tidak ada apanya. Seperti biasa tadi, kita langsung ketik saja semuanya 5 4 6 2 1 7. Oke, inilah hasil dari codingan insertion short. Hasilnya itu 4 6 2 1 7 1 2 4 6 7, dan inilah tadi codingan insertion short. Jika ingin teman-teman melihatnya, inilah codingan insertion short. Ketika terlalu cepat, di pause aja.
Oke, kita akan ke algoritma selanjutnya. Untuk algoritma yang keempat, algoritma sorting Mergesort. Di sini sudah ada Visual Studio-nya dari 40, 25, 10, 20, 12, 31, 13, 7, 4, 49, 45, 6, 4, 38, 31, 37. Oke, kita akan menjalankannya. Oke, di sini saya akan menyeleksi dua. Dia akan mencari yang dari terbesar hingga yang terkecil. Inilah cara kerja Mergesort. Oke, itu akan maju ketika sudah berurutan. Di sini dia masih menyeleksinya hingga mencari yang benar. Ini masih menyeleksi. Oke. Oke, hampir selesai. Oke, baik, inilah hasil dari Visual Studio Mergesort, dan di sini sudah berurut dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, inilah hasilnya teman-teman. Baiklah, selanjutnya untuk logaritma Mergesort. Logaritmanya itu seperti ini: main integer, input integer array, for input data, array data, output for output dan data i, output Mergesort data n, output sini for output n. Dan ketika kita ingin menjalankannya, kita pencet run. Maaf teman-teman, terbata-bata. Kita run dan kita masukkan bilangannya 2, 7, 1, 4, dan 6. Oke teman-teman, inilah hasilnya. 27, 146, 12, 467. Inilah hasilnya. Dan inilah logaritma dari Mergesort. Ketika ingin teman-teman melihatnya, silakan. Kalau ingin memperlambatnya, pause aja teman-teman agar lebih jelas. Oke, selanjutnya kita ke codingan Mergesort. Codingannya itu sudah ada, sudah disebut. Inilah codingannya. Saya store dulu. Oke, ketika kita ingin menjalankannya, kita runnya di sini di atas, dan selanjutnya run file. Kita ketik 5, 3, 1, 7, 4, 2,
Oke teman-teman, inilah hasilnya dari codingan Mercure 31742 12347. Oke, baik. Dan inilah codingannya tadi teman-teman. Codingannya cukup panjang. Scroll. Oke, selanjutnya kita ke algoritmanya itu algoritma Quicksort. Dan di sini sudah ada Visual Studio-nya. Dan ketika kita ingin menjalankannya dan melihat cara kerja Quicksort itu, kita mulai saja. Hasil dia akan mencari yang paling terendah. Hingga dapat menukar. Dan di sini sudah berjalan hingga mencari yang paling terendah. Oke, ini hasilnya dari Visual Studio Quicksort, dari terendah hingga yang terbesar. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke logaritma Quicksort. Logaritmanya itu main integer. Ini logaritma itu cukup panjang. Dan sini sudah tertera prosesnya agar dapat dijalankan dengan benar. Ketika kita ingin menjalankannya, kita run. Dan ini hasilnya dari algoritma Quicksort. Dan ini tadi logaritma dari Quicksort. Baiklah, selanjutnya kita langsung masuk ke codingan Quicksort. Codingan Quicksort itu codingannya cukup panjang. Dia memakai list berarti integer. Codingannya itu ya ini. Kita scroll dulu. Inilah codingannya. Dan ketika kita ingin menjalankannya, kita run. Ini itu ada di sini. Selanjutnya run file. Oke, inilah hasil dari codingan algoritma Quicksort. Nilai inputannya itu random 43 55 1 30 24 44. Dan setelah di Quicksort hasilnya itu 1 24 30 43 44 dan 55. Baiklah teman-teman, itu hasilnya. Dan inilah codingannya tadi.
scroll. Oke, untuk dan selanjutnya kita ke algoritma yang lain. Algoritma yang ke 6, algoritmanya itu algoritma random quicksort, dan di sini sudah ada Visual Studio-nya. Dan ketika kita ingin menjalankannya, kita pencet short, dan di sini akan berjalan untuk menyeleksi yang terkecil hingga terbesar. Di sini sudah bertukar 42 ke 13 dan seterusnya akan bertukar sehingga ia dapat menempati posisi yang benar. Masih berjalan, dia akan terus mencari posisinya dan urutan yang benar. Oke, inilah hasil dari Visual Studio Random Quicksort atau algoritma random quicksort, dan sini sudah berurut dari kecil hingga terbesar. Oke. Dan selanjutnya kita ke logaritma random quicksort. Logaritmanya itu hampir sama dengan quicksort, tapi ada bedanya sedikit. Ini inilah logaritma dari random quicksort. Kita scroll. Ini. Dan ketika kita ingin menjalankannya, kita pencet run. Apakah sudah benar? Kita lihat. Oke, inilah hasil dari random quicksort. Ini 40 2 1 4 3 3 6 5 0 minus 1 6 8 3 4 2 4, dan inilah hasilnya. Sudah berurut dari minus 1 0 1 2 3 3 4 40 42 43 65 dan 68. Oke, inilah hasilnya dari logaritma random quicksort, dan inilah logaritmanya. Oke, selanjutnya kita masuk di codingan logaritma random quicksort. Codingannya itu ini dia memakai array list bertipe integer. Kita scroll dulu, kita ingin melihat codingan random quicksort. Inilah codingan random quicksort. Apakah sudah benar? Ketika kita ingin mengetahui apakah sudah benar, kita run. Apakah akan berhasil? Untuk panjang arraynya yaitu 6. Kita ambil ke contohnya 6 7 3 1 6 dan 9. Oke, inilah hasil dari inputan dari codingan random quicksort. Nilai inputannya itu 6 7 3 1 6 9, dan
ketika kita sudah random quicksort, hasilnya itu jadi 1, 3, 6, 6, 7, 9 dan sudah berurut. Dan inilah tadi codingan dari random quicksort. Kita scroll dulu. Oke, selanjutnya untuk logaritma yang lain. Oke, untuk algoritma selanjutnya, algoritma ke-7. Algoritmanya itu counting short. Di sini sudah ada Visual Studio-nya dan bilangan-bilangan yang akan diseleksi nanti. Dan ketika kita ingin melihat seleksinya berjalan, kita ketik short dan di sini akan dibagi dia akan mencari angka yang terkecil dan inilah hasilnya. Dan hasil dari counting short itu agak tidak terlalu ribet. Cara berjalannya itu cukup simpel saja dan inilah hasilnya. Dan selanjutnya kita ke logaritma counting short. Inilah, dan sini logaritma dari counting short itu cukup panjang. Di sini ada integer input, integer array data, dan for input, set array data, output. Dan di sini ada for lagi, output lagi, dan memulai counting short. Cari nilai min dan max. Integer min max, min sama dengan 99, max minus 9999, dan di sini ada for ya. Di sini ada false dan true, data, max, data lagi, min, dan di sini ada buat array count berukuran max, min, integer count sama dengan max sama dengan min tambah 1, integer array count, dan di sini ada inisialisasi array count. Dan kita scroll lagi, di sini ada for count dan melakukan counting. Di sini ada for lagi, integer value sama dengan data, J sama dengan value, min count sama dengan count J tambah 1. Di sini kita scroll dulu, meletakkan hasil counting ke array hasil sorting, integer k sama dengan 0, i sama dengan 0, to in count sama minus 1, next, false true nya count, integer k sama dengan count, integer value sama dengan min tambah 1, ada for data sama dengan value, k kapital sama dengan k tambah 1, dan di sini kita kasih sorting outputnya, ada for lagi, dan next, output dan output. Dan ketika kita ingin menjalankannya, kita langsung run saja. Dan kita masukkan bilangannya 7, 9, 2, 4, 5, 1, 8. Nah, inilah hasilnya. Sebelum diseleksi itu
9245168. Dan ketika sudah diseleksi dari counting short, hasilnya itu 1 2 4 5 6 8 9. Dan ini hasilnya teman-teman, dan ini inputan tadi, dan ini aja logaritma dari counting short. Dan logaritmanya itu cukup panjang. Ini. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk di codingan counting short. Codingan counting short itu ini kita scroll dulu. Kita scroll. Dan di sini cukup panjang ya teman-teman. Sini cukup panjang. Sini import Java file, particulars counting short, static. Ini codingannya. Ini di sini ada cetak data array. Dan di sini menilai counting shortnya dan cari nilai min dan max-nya. Nah, selanjutnya array account berukuran max min tambah 1, dan inisialisasi array account dan melakukan countingnya. Dan di sini meletakkan hasil counting ke array hasil sorting. Dan di sini cetak hasil sorting. Dan ketika kita ingin menjalankan codingan ini, kita pencet run, dan runnya itu ada di sini di atas, dan run file. Kita tunggu, kita ketik dan kita masukkan bilangannya 9 2 4 5 1. Oke, ini hasilnya. Ini hasil sebelum kita seleksi 8 9 2 4 5 1. Dan ketika sudah diseleksi, hasilnya itu 1 2 4 5 8 9. Oke, baik. Nah, tadi codingan dari counting short, dan codingannya itu cukup panjang. Oke, untuk algoritma yang terakhir, algoritmanya itu radic short. Di sini sudah ada Visual Studio-nya. Dan kita akan coba menjalankannya. Di sini kita akan menyeleksinya. Masih diseleksi, enggak mencari urutan yang benar. Masih diseleksi karena belum di posisi yang benar. Oke, inilah hasil dari algoritma radic short. Oke, selanjutnya kita ke logaritma radic short. Logaritmanya itu ini.
logaritmanya itu agak panjang. Ini teman-teman, ini masih ada, masih sangat panjang. Dan ketika kita ingin menjalankannya, kita klik run, dan inilah hasilnya. Ini hasilnya sebelum kita seleksi, dan ketika sudah diseleksi dan hasilnya sudah berurutan. Oke, selanjutnya kita ke codingannya. Codingannya itu radix short, dan inilah codingannya. Kita scroll dulu. Oke, inilah codingannya teman-teman. Dan ketika kita ingin menjalankannya, kita run file, dan ini dari original arrays. Di sini arraynya belum diseleksi, dan ini hasil sorted array yang sudah terseleksi dan sudah berurut. Oke, baik, itulah dari hasil dari tugas saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.